Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Luo Tiandu menjadi fokus perhatian penonton. Tapi Si Ning mengerutkan kening tanpa terlihat, dan berkata dengan nada dingin, "Bukankah kamu mengatakan senang bertemu di Xiangzu, alam abadi, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk menemukannya?" Luo Tiandu tertawa, "Jika saya tidak datang, bagaimana saya tahu bahwa bahkan karakter seperti Qing Qiao dan Jin Zuliu berani tidak menghormati Anda?" Berbicara, matanya menyapu Qing Qiao dan yang lainnya, dan rasa dingin di kedalaman pupil membuat Qing Qiao dan yang lainnya merasa takjub. Mereka semua tahu betapa menakutkannya Luo Tian. Bukan hanya kekuatannya di peringkat Taixuan yang tak tertandingi, tetapi latar belakangnya bahkan lebih mencengangkan. Fan Wei berdiri diam di satu sisi, tetapi hatinya sangat gugup, dan dia berkeringat untuk Sui. Luo Tiandu adalah pria yang mendominasi dan tirani dengan pergelangan tangan berdarah besi. Sejak dia datang ke alam abadi, dia telah membuat pernyataan yang jelas bahwa dia ingin untuk membunuh bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Dan sekarang, Sui ada di sampingnya. Suara Si Ning mengungkapkan penolakan tanpa malu-malu. "Sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak perlu campur tangan Anda dalam urusan saya." Luo Tiandu tersenyum pahit aning, "Dengan begitu banyak orang di sini, bisakah kamu menyelamatkanku sedikit?" Si Ning berkata tidak. Luo Tian menggosok hidungnya dan menertawakan dirinya sendiri. "Aku tahu kamu akan menjawab seperti ini, kami masih muda, kekasih masa kecil, bagaimana mungkin aku tidak mengerti amarahmu? Itu tidak akan terlalu memalukan." Dia berbalik, memandang Qing Xiao dan yang lainnya, dan berkata, "Namun, jika mereka berani menggertakmu, aku tidak bisa mengabaikannya." Sebuah kata yang menggemparkan dunia. Dan Luo Tian tiba-tiba menembak. Ketika dia menginjakkan kakinya, sekuntum bunga teratai memadat di langit, menahan sosoknya seolah berteleportasi, dan membunuhnya secara langsung. Ledakap. Jubahnya bengkak, telapak tangan dan jarinya terjepit sidik jari, dan muncul pola guntur dengan jarak ratusan meter, berpegangan tangan hantu dewa petir muncul, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang runtuh di lautan guntur yang tak berujung. Dewa Guntur. Hanya nafas seperti itu membuat dunia kacau dan laut mengaum. Perubahan warna Qing Xiao berubah dan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ledaka. Guntur mengamuk dan kekosongan terkoyak. Dengan satu pukulan, Qing Xiao menembak ratusan kaki dari tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia hampir batuk darah. Dia berkata dengan marah, "Luo Tiandu, kamu." Ledakan. Suara itu terputus oleh guntur yang menggelegar, dan sosok Luo Tiandu tampaknya berteleportasi, terbungkus oleh guntur yang menyilaukan, dan hancur. Sombong, galak, kuat. Seluruh orang memiliki semacam suasana pemberani dan tak tertandingi. Gila. Qing Xiao berbalik dan lari, menghilang dalam sekejap mata. Melarikan diri. Luo Tian sangat terkejut, kapan tulang orang ini melunak. Ketika dia berbicara, dia memandang Jin Zuliu dan Gong Yangyu. Kedua dewa saling memandang, menoleh dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Luo Tiandu menghela nafas. Ini sangat mengecewakan, dan hanya mencoba memenangkan para dewa. Benar-benar hina. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke sisi Si Ning, dan aura mengerikan di tubuhnya menghilang. Dia berkata dengan serius, "Aning, jangan khawatir, ketika Anda melihat mereka lain kali, saya akan menekan mereka satu per satu dan memberi Anda bau mulut." Si Ning melirik Luo Tiandu dan berkata, "Mereka telah terkena kekuatan karma sebelumnya, jika tidak, mereka mungkin tidak takut padamu. Don, apakah kamu tidak merasa malu jika mengambil tindakan, tetapi tidak meninggalkannya?" Luo Tiandu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit, "Kalau begitu lain kali aku berjanji akan mengembalikan wajah yang hilang itu, oke?" Si Ning berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu yang malu, tanya aku apa yang harus dilakukan." Luo Tiandu. Si Ning langsung memerintahkan pengusiran. "Tidak ada yang lain, kamu pergi dulu, dan tunggu aku di Xiangzu di alam abadi." "Tunggu." Luo Tiandu buru-buru berkata, "Aku punya satu hal lagi, dan aku akan segera menghilang jika sudah diselesaikan." Berbicara, dia tiba-tiba menatap Sui. Si Ning mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?"
Luo Tian mengangkat bahu dan berkata tanpa daya aning, apakah menurutmu aku akan berakting di depanmu? Jangan khawatir, aku hanya ingin menjadi dengan orang ini. Ngobrol dengan sesama Taois Su. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Su Yi, minum. Su Yi berkata terima kasih, saya memilikinya. Dia mengeluarkan labu anggurnya dan mengocoknya. Luo Tiandu tertawa, memperlihatkan gigi putihnya yang rapi, dan berkata, dalam perjalanan ke sini, saya bertemu King Wu, dan saya mendengar dia mengatakan apa yang terjadi. Hal-hal di reruntuhan Ryugu. Su Yi mendengus dan berkata, lalu, jika Anda membantu Aning, Anda telah membantu saya Luo Tiandu. Luo Tian menyesap dari botolnya dan berkata, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu kali ini. Sining dan Fan Qian menghela napas lega. Mereka semua tahu bahwa jika Luo Tiandu ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang ini berada di domain dewa, dan disebut Luo Lunzi oleh banyak orang di alam yang sama. Beberapa dewa tidak berdaya baginya. Alasannya sangat sederhana, Luo Tian tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga memiliki latar belakang yang mengerikan. Tapi melihat Su Yixiao tertawa menurutmu, aku harus merasa beruntung. Luo Tian tertegun sejenak. Mendengar sikap acuh tak acuh dalam kata-kata Su Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Yi lagi. Suasana pun menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Luo Tiandu tersenyum dan berkata, aku adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan dan menyembunyikan sesuatu, katakan saja padaku, kali ini jika tidak. Tolong Aning, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Namun, baru kali ini, jika bertemu lagi, kamu harus berhati-hati, karena aku akan membunuhmu begitu saja. Kata-katanya sangat murah hati, dan ada senyum di wajahnya, tetapi sikapnya sangat kuat. Fan Wei terkejut. Wajah cantik Sining berubah dingin dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin mendengar sikapku? Luo Tian menggosok hidungnya dan menghela nafas Aning, orang ini adalah bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, kamu harus tahu berapa banyak orang di dunia ini. Para dewa adalah bahkan para dewa dengan tangan terbuka tidak dapat mentolerirnya hidup-hidup, dan aku di sini di dunia peri, dan aku juga memikul tugas menghancurkan orang ini. Sebelum selesai berbicara, Sining menyela, sikap saya sangat sederhana, jika Anda ingin merugikan sesama Taois Su, lewati saya dulu. Luo Tian tertegun, seolah tidak percaya, Aning, dia memang telah membantumu, tetapi jika kamu melindunginya secara membabi buta, kamu pasti akan menyebabkan dirimu sendiri menderita. Banyak masalah. Masalah yang tidak jelas bahkan akan memengaruhi klan si Anda, tetapi Anda tidak boleh bertindak arogan. Berbicara, ekspresinya menjadi serius, dan dalam hal ini, bahkan jika kamu marah padaku karena ini, aku tidak bisa menahannya. Melompat ke dalam lubang api. Suaranya kuat dan tidak perlu diragukan lagi. Sining mengerutkan kening. Luo Tiandu memiliki temperamen seperti ini. Hanya ketika dia di depannya, dia akan lebih terkendali. Karena itu, di masa lalu, dia secara khusus akan mengingatkan Su Yi untuk waspada terhadap Luo Tiandu dan berhati-hati terhadap pembalasan dari pihak lain. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan reruntuhan Istana Naga, Luo Tiandu datang ke pintu. Melihat sikap Luo Tiandu, dia tidak terkejut, dia sangat tegas dalam berurusan dengan Su Yi, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Sining hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi berkata, teman Taois, aku pernah berkata bahwa itu tidak akan menyulitkanmu. Berdiri dan biarkan aku bicara dengannya dulu. Sining terkejut, dan akhirnya mengangguk. Luo Tian jelas sedikit terkejut, dan memuji ya, seorang pria harus bertanggung jawab, jika Anda secara membabi buta bersembunyi di bawah perlindungan orang lain, itu ditakdirkan untuk tidak menjadi iklim. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, hentikan gosip, saya membantu sesama Taois Sining, ini urusan saya tidak perlu Anda menghargainya, poin ini pasti diperjelas sebelumnya. Luo Tian tidak bisa menahan tawa, apakah saya menghargai itu juga urusan saya. Karena saya mengatakan bahwa saya tidak akan membunuhmu hari ini, saya tidak akan merusaknya. Janjiku. Untuk sesaat, suasana saling balas menyebar di antara keduanya. Su Yi berkata dengan santai, tapi bagaimana jika aku ingin melakukannya?
Luo Tiandu jauh dari dapat dibandingkan dengan Qing Qiao dan dewa-dewa lainnya. Jika dia bergerak, dia tidak akan takut sama sekali. Sining tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat semua ini dengan tenang, hanya sesekali menatap Su Yi dengan sedikit warna aneh. Adu mulut seperti ini sepertinya bukan apa-apa. Tapi Sining tahu bahwa Su Yi Ruo menahan diri dan menyerah pada saat ini, dan dia pasti akan kehilangan Luo Tiandu. Lagi pula, Luo Tian dengan jelas menunjukkan permusuhan dan niat membunuh. Dalam hal ini, bahkan jika Su Yi tidak melakukan apa-apa, dia akan kehilangan momentum. Ini tentang hidup dan matinya sendiri, bagaimana bisa diputuskan oleh orang lain sesuka hati. Untungnya, Su Yi tidak mundur, apalagi acuh tak acuh, dan sikapnya bahkan lebih kuat dari Luo Tian. Untuk membuat pernyataan langsung, seseorang tidak perlu perlindungan dari orang lain, 2 tidak perlu peduli dengan kasih sayang, dan 3, karena itu adalah musuh, lakukanlah. Kata-kata yang kelihatannya ringan sebenarnya penuh dengan hinaan. Luo Tian jelas menyadari hal ini, dan dia tidak bisa tidak melirik Su Yi lagi, seolah dia mengenal Su Yi lagi. Tidak yakin. Luo Tian tertawa. Matanya menjadi tajam, dan ada kekuatan menakutkan yang diam-diam menyelimuti sosoknya yang tinggi, dan warna dunia berubah dengannya, dan udara dingin terasa bergegas 10 arah. Ini bukan tentang tidak yakin, dan ini bukan pertarungan kemauan. Su Yi tampaknya tidak sadar, menyesap anggur dan berkata, karena kamu adalah musuh, maka kamu harus membagi kesuksesan atau kegagalan hidup dan mati. Berbicara, dia menyingkirkan kendi, matanya dalam dan tenang, dan menatap langsung ke Luo Tiandu, bagaimana menurutmu? Air di laut terdekat tiba-tiba membeku, dan udara tampak membeku. Punggung kipas dingin. God's Domain mengatakan bahwa Luo Tian adalah orang gila, tetapi tampaknya begitu Dao Yousu kejam, dia tidak akan melepaskannya. Wajah cantik Sining tidak bisa tidak berubah sedikit, dia tidak ingin melihat pertempuran hidup dan mati seperti itu. Namun, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Luo Tiandu menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku berharap bisa membunuhmu sekarang, aku berjanji pada Aning untuk tidak melakukannya. Aku membunuhmu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Segera, sudut bibirnya terangkat, dan berkata tentu saja, jika kamu harus bertarung, aku tidak keberatan memberimu sedikit pelajaran. Maukah kamu memberi Su Yi sedikit pelajaran? Fan Bi merasa lega. Selama tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, semuanya baik-baik saja. Sining mencibir yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk mengambil kembali kalimat ini. Luo Tiandu berkata tanpa daya, Aning, saya telah mendengar King Wu mengatakan bahwa rekan Taoisu ini sangat menantang dan dapat menekan kekuatan besar peringkat Taiwu, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memandang rendah saya seperti itu, bukan? Berbicara, sosoknya mundur puluhan meter, matanya tajam dan tajam, dia memandang Su Yi dari kejauhan, dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Apa, mungkin kata-katanya kasar, tapi aku selalu tidak suka bermain-main dengan rencana apapun, ayolah, karena aku bilang aku ingin memberimu sedikit pelajaran, aku tidak akan pernah menyakiti hidupmu. Ledakan. Jubahnya menggembung, dan kilatan petir yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa kultivasi peringkat Taiwu terungkap, tetapi kekuatan mengerikan itu lebih kuat daripada kekuatan peringkat Taihe seperti Fan Wei. Mata Su Yi menunjukkan warna yang aneh. Luo Tiandu ini memang seperti yang dikatakan Sining, seseorang yang bisa disebut tak tertandingi, hanya dari nafas, biarkan Su Yi merasakan fitur khusus orang ini. Untungnya, Luo Tian takut akan bencana ilahi dan belum menggunakan kultivasi aslinya, jika tidak pertempuran hari ini akan berakhir, kata Fan Wei diam-diam. Luo Tian adalah unicorn langka dari klan Luo kuno selama ribuan tahun. Hanya mengikuti para dewa, perilaku menakutkan dari tubuh itu benar-benar mengejutkan. Di klan Luo kuno, dahulu kala, Luo Tian dianggap sebagai putra dewa dan dikultivasikan dengan segenap kekuatannya, dan tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan bisa menjadi dewa di masa depan. Tapi saat ini, Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kamu hanya menggunakan tingkat Taoisme ini, kamu pasti akan gagal.
Luo Tiandu tertawa, itu tergantung pada apakah kamu layak untuk kemampuanku yang sebenarnya. Su Yi menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah ke langit, menuju Luo Tiandu. Ketika dia mengambil langkah ke-8, niat pedang di tubuhnya telah menembus ke langit, menyebabkan langit bergetar, kehampaan merengek, dan laut di dekatnya untuk ribuan mil serasa mendidih, ombak menderu dan menderu. Dilihat sekilas, sepertinya Dewa Pedang sedang melakukan ekspedisi. Fan Wei gemetar dan merasa malu. Dia berasal dari alam para dewa, dan dia adalah kekuatan besar dari Ordo Taihe, tetapi dia harus mengakui bahwa kekuatan yang melingkupi Su Yi saja membuat dia merasa kepincut di wajah tekanan, hampir mati lemas. Pada saat yang sama, sepasang mata tajam Luo Tiandu juga menyusut dengan tenang. Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dimiliki oleh Immortal King? Di alam para dewa, hampir mustahil untuk melihat Raja Peri yang begitu kuat. Tapi, Luo Tian tertawa terbahak-bahak, dan sebelum Su Yi mengambil langkah ke-9, dia sudah memimpin. Tembak. Jika sosok itu merobek lampu listrik dalam kegelapan keabadian, Luo Tiandu berkonsentrasi pada telapak tangan dan jari kanan, seperti pisau, yang ditarik melintasi langit. Kosong seperti kanvas, terkoyak. Guntur tak berujung bersinar di langit, menusuk mata orang-orang. Dan kekuatan penghancur yang ganas dan mendominasi itu meledak dalam pukulan ini. Terlalu cepat, tak tertandingi, tak tertandingi. Jantung Sining menegang. Luo Tian adalah orang gila yang terkenal di alam ilahi, tetapi dia juga jenius bertarung teratas di mata banyak dewa. Sesaat sebelum Su Yi hendak bergerak, dan dia menyerang. Ekspresi Su Yi tenang, sumur kuno tidak melambai, hanya lengan kanannya terangkat, seperti dewa mengangkat gunung, dan jatuh. Tiba-tiba, kekosongan itu tiba-tiba runtuh. Ribuan mil laut meledak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan ombak menguap seperti kabut. Energi pedang yang menakutkan serta guntur dan kilat terhuyung-huyung, menyapu langit. Sosok Luo Tiandu berkedip, aura pedangnya yang mendominasi hampir membuatnya terbang. Suasana terkejut muncul di matanya, King Wu, wanita ini tidak jujur, level kekuatan tempurmu dapat mengancam Taihe Order. Sebelumnya, dia bertemu King Wu dan bertanya tentang apa yang terjadi di reruntuhan Istana Naga, tetapi dalam kata-kata King Wu, kesimpulan dari kekuatan Su Yi sangat jelas. Tidak cocok. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dia melakukan tendangan voli dan meninjunya. Maju terus. Mata Luo Tiandu menakutkan, auranya meraung seperti guntur, dia tidak pernah menyerah, dia juga menghadapinya, berani dan tak tertandingi. Dalam sekejap, keduanya bertarung puluhan kali. Tempatnya, seperti letusan gunung berapi di dasar laut, menghadirkan pemandangan mengerikan yang menghancurkan dunia. Sining dan Fan Qian telah lama mundur. Ketika dia melihat pertempuran yang begitu hebat, Fan Wei terpesona dan terkejut. Luo Tiandu jelas menggunakan Daoxing dari peringkat Taiwu, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk melampaui kekuatan besar peringkat Taihe. Ada apa dengan ini? Sebagai perbandingan, Su Yi bahkan lebih keterlaluan. Dengan tingkat kultivasi Immortal King di alam Mid Indah, dia menunjukkan pertempuran yang cukup untuk menghancurkan kekuatan besar Orde Taihe. Ini mesum. Pertempuran seperti itu, belum lagi di dunia peri, bahkan di alam para dewa yang luas dan tak berujung, disebut unik, terlalu langka. Pangkalan budidaya peringkat Taiwu tidak dapat menekan Su Daoyou. Jika basis budidaya peringkat Taixuan juga sama, Luo Tian ditakdirkan untuk kalah sejak lama. Jalan rahasia Sining. Dia tahu detail Luo Tiandu, jadi dia tidak terkejut dengan kekuatan tempur yang menantang langit yang dia tunjukkan. Su Yi berbeda. Ini adalah pertama kalinya Sining melihat Su Yi menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan dalam arti sebenarnya, tanpa menggunakan kekuatan eksternal atau menggunakan tabu dan cara lain. Hanya kekuatan, dan Luo Tian bertarung dengan sengit. Ini membuat Sining tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Su Yi saat melangkah ke Taijing. Ledakan. Tiba-tiba, dengan suara tabrakan tumpul yang mengerikan, Su Yi menghancurkan perlawanan Luo Tiandu dengan pukulan, mengguncang seluruh tubuh yang terakhir secara terbalik keluar. Setelah itu, sosok Su Yi bergegas mendekat dan menekan.
Aksi dilakukan dalam sekali jalan, dan tidak perlu dipikirkan lagi. Jika telapak tangan ini ditembak, Luo Tian tidak hanya akan terluka, tetapi akan bahkan jatuh ke dalam situasi pemukulan pasif. Pada saat kritis, Luo Tiandu mencibir, tubuhnya penuh darah, dan itu berkembang menjadi pola seperti petir, yang ditekan. Ini adalah kekuatan bawaan khusus yang berasal dari darah Luo Tiandu, sama seperti teknik guntur alami. Kultivasi juga dapat membunuh karakter tingkat Taihe. Ledakan. Langit bergetar. Telapak tangan Sui terhalang, dan sosoknya sedikit bergetar. Bunuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Luo Tiandu melawan balik dengan kuat. Pola seperti petir sangat menakutkan. Tiba-tiba meluas dan berubah menjadi kota guntur besar, membunuhnya. Di kota guntur, tampaknya ada banyak roh guntur yang berteriak, dan suaranya mengguncang 9 hari 10 tempat. Hukum guntur yang ganas, seperti air terjun, menemani kota guntur untuk membunuh bersama, kehampaan benar-benar terbelah, dan wilayah laut ini tenggelam ke dalam jurang yang sangat dalam. Luo Tian bahkan telah menggunakan teknik 10.000 guntur keheningan abadi. Tampaknya tekanan yang dibawa oleh sesama Taois Su tidak biasa. Mata bintang sining berkedip, dan riak indah muncul di pupil. Bagus. Mata dalam Sui menunjukkan sentuhan kekaguman yang sulit disembunyikan, dan semangat juang batinnya benar-benar terangsang. Meskipun dia adalah musuh, saya harus mengatakan bahwa kekuatan Luo Tiandu memang sangat menentang, dan dia adalah yang paling kuat di antara karakter anak dewa yang dia lihat sejauh ini. 1. Ledakan. Ketika memikirkannya, Sui tidak ragu-ragu, dan melakukan dao yang hebat dalam pencapaian kendo, dan tiba-tiba memadatkan energi pedang 3 zang yang menyilaukan di antara telapak tangannya dan jari. Potong di udara. Kota guntur besar yang berasal dari keheningan abadi dan teknik guntur seperti istana yang ditekan dari langit. Tapi di bawah pedang Sui, kota guntur terkoyak. Ledakan. Guntur menggelegar, meskipun Luo Tiandu menghindar tepat waktu, dia masih tersapu oleh kekuatan pedang yang menakutkan, tubuhnya terhuyung-huyung, dan bekas pedang berdarah tetap ada di tubuhnya. Kulit, dalam tulang terlihat. Kamu menyakitiku. Alis Luo Tiandu menunjukkan sedikit kebingungan. Seketika, setrum ini berubah menjadi niat bertarung yang membara. Tidak marah. Sebaliknya, dia benar-benar terangsang oleh api di dalam hatinya, dan terlepas dari hal-hal lain, dia meninggalkan semua gangguan dan jatuh ke dalam situasi pertempuran yang hampir gila. Pertempuran sedang berlangsung, dan dewa itu gila. Mata telanjang dapat melihat bahwa basis kultivasinya masih ditekan di tingkat Taiwu, tetapi kekuatannya telah meroket lebih dari sekarang. Inilah sebabnya Luo Tiandu dianggap sebagai Luo lunatik. Itu juga alasan kenapa dia bisa disandingkan dengan Peerless. Niat bertarung gila. Sining bergetar, mata bintangnya menyipit. Ini adalah salah satu teknik rahasia paling kuat ketika Luo Tiandu membunuh musuh, dan itu tidak mudah digunakan. Tidak diragukan lagi, kekuatan Sui sangat merangsang Luo Tiandu, sehingga dia tidak lagi menahan diri, dan sepenuhnya mengeluarkan kekuatan bagian bawah kotak. Pada saat yang sama, Sui juga merasakan perubahan napas Luo Tiandu, dia tidak terkejut tetapi senang. Orang ini benar-benar punya dua kuas. Bunuh. Luo Tian terbunuh di udara, ribuan guntur jatuh di sekujur tubuhnya, terjalin menjadi 9 cincin guntur para dewa, dan para penjaga terjalin, yang memberi orang semacam tak terkalahkan pemusnahan, kekuatan tak terkalahkan. Dan ketika dia menembak, dia sangat kejam dan arogan, membuat Sui merasakan penindasan datang ke arahnya. Tanpa ragu-ragu dan tanpa syarat, Sui menggunakan energi pedang dan menebas ke depan. Dengan satu pedang, langit dan bumi tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, dan ada 6 pasang surut. Di bawah pedang ini, serangan besar Luo Tiandu dihancurkan dalam satu gerakan, dan itu runtuh dan runtuh setiap inci. Ledakan. Luo Tiandu mundur. Dan di sekelilingnya, 9 cincin guntur roda dewa, yang diubah oleh hukum dao besar, hancur dan hancur seperti kaca berwarna pada saat ini. Bahkan tubuhnya dipukul, dan kulitnya pecah-pecah dengan noda darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, jubah berlumuran darah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.